Ini adalah bagian dari curhat dan ya mungkin kontennya agak melenceng, nggak ada masalah ya. Karena Akang juga ngerasa agak bosan juga ya bahas itu terus. Kebanyakan orang ngerasa bahwa ini tuh adalah benda yang tidak bermanfaat. Dan kadang banyak orang yang memang alergi dengan yang namanya asap rokok dan ya pada kenyataannya memang rokok ini tidak menyehatkan siapapun. Tapi yang jelas, kita bisa mengambil satu hikmah dari rokok ini. Karena banyak banget orang-orang yang ngerasa bahwa dengan sebatang rokok yang ada di tangannya bisa ngebantu mereka untuk berpikir lebih cerdas lagi. Kadang kalau ngelihat media sosial banyak banget sekarang gimana caranya orang berjualan dengan angka-angka yang membuat itu gampang tergoda ya. Tapi tahu nggak bahwa manusia itu ada cara berpikir yang logis dan tidak logis. Karena biasanya memang kadang-kadang kita lebih cenderung tergoda dengan angka-angka yang bisa mendatangkan sebuah iming-iming. Ya mungkin itulah bagian dari namanya marketing. Tapi kalau Akang ingin bercerita bahwa ketika tahun 2013 sampai tahun 2022 tidak pernah yang namanya follow up customer. Kenapa tidak pernah follow up customer? Karena ngerasa bahwa kalau kita memang dibutuhkan sama orang, produk kita itu memang betul-betul bisa mendatangkan value, ya orang pasti nyari. Dan itu tercipta kenapa? Karena terbiasa dengan dua hal yang sering banget terjadi dalam hidup Akang. Yang pertama yang jelas adalah pembelajaran. Pembelajaran yang paling besar dalam hidup adalah melakukan kesalahan yang sangat fatal, yaitu ketika kita tidak percaya akan takdir Tuhan ya. Mungkin terkadang kita lupa bahwa hidup kita ini memang tidak lepas dari yang namanya takdir. Jadi apapun kepercayaan kamu atau apapun agama yang kamu anut sudah pasti memiliki konsep yang namanya takdir. Bagaimanapun kamu ngelangkah ataupun ketika kamu misalnya mau menjalankan sesuatu yang pastinya itu semua ada dalam skenario Tuhan. Tapi yang terkadang kita sebagai manusia inginnya adalah menjadi orang yang bisa mengatur takdir. Percaya nggak? Yuk kita ambil yang namanya sebuah analogi. Ketika kamu ngelihat orang yang menjanjikan bahwa bisa mendapatkan uang 10 juta dalam jangka 1 hari atau dalam jangka 5 hari atau mungkin dalam jangka waktu sebulan, itu kamu langsung tergerak hatinya, pengen ambil kelasnya atau ikut programnya. Namun ketika dijalanin, kamu nggak sadar bahwa ada sisi lain yang sedang kamu ada sisi lain di mana kamu sedang terhipnotis oleh orang-orang seperti itu. Kenapa sih bisa begitu? Yang pertama, itu yang akan analisa adalah ketika alam bawah sadar kamu mengatakan bahwa maaf, alam bawah sadar kamu mengatakan bahwa saya tuh bisa mencapai hal ini. Beliefnya dapat. Tapi ketika kamu ngelihat prosesnya terlalu rumit. Dan saat itu kamu mulai kan nyoba step pertama, nyoba step kedua, nyoba step ketiga, yang pada akhirnya ternyata tidak sesederhana apa yang kamu bayangkan. Dan ketika kamu tanya mentor, mentornya itu udah kayak ingus, keluar masuk keluar masuk keluar masuk, nongol cuma 5 menit, ngilangnya 24 jam, ya kan, kayak begitu. Yang pada akhirnya kamu terciptalah sebuah paradigma bahwa ternyata kelas ini nggak benar, ternyata kelas ini tuh penipuan, ternyata kelas itu hanya iming-iming doang. Dan disitulah mulai alam bawah sadar kamu mengatakan bahwa gua udah nggak mau beli lagi yang namanya kelas online karena isinya busuk semua. Nah, cara berpikir seperti itu biasanya terjadi karena ada nafsu yang terlalu kamu kedepankan. Ya wajar saja karena setiap orang tuh punya kebutuhan ya. Kalau misalnya kita nggak punya kebutuhan ya bohong banget lah. Setiap orang tuh namanya hidup butuh yang namanya memenuhi isi perut. Tapi yang jelas ketika kita butuh yang namanya pendapatan untuk memenuhi isi perut, how to-nya yang harus kamu tahu. Nah, menganalisa kejadian-kejadian yang sering ada di medsos, terjadinya banyak orang-orang yang skeptis terhadap produk apapun ya, yang ngerasa bahwa lu nggak bener sih jualnya, lu nggak bener sih ngajarinnya, lu nggak bener lah istilahnya ngasih value-nya. Nah, ada dua hal yang tidak bisa dipisahkan, yaitu adalah sikap atau mungkin dibilang konsep simbiosis mutualismenya ini. Nah, seringkali orang-orang tuh pengennya ngejual yang namanya angka. Ya kalau lu ngejual atas nama angka tanpa memperlihatkan value-nya, ya pada akhirnya semakin banyak orang yang skeptis. Dan aku nggak pernah ngerti apa yang ada di benak mereka ketika berjualan dengan cara mempertontonkan dua angka. Pengen sih nyoba gitu, tapi
It not works ke Akang itu. Tidak pernah berhasil. Kenapa nggak tahu juga. Tapi di konten yang lalu tuh herannya Akang hanya memperlihatkan bahwa sedikit pencapaian saja, bukan angka yang besar juga, dan itu pun diraih dalam jangka waktu 1,5 tahun ketika bermain di affiliate. Tapi yang jelas kenapa banyak orang yang bertanya. Oh ternyata di analisa tuh di situ ada satu hal yang memang kebanyakan orang bahas, tapi ada satu poin yang jarang dibahas, yaitu contohnya misalnya ketika lu live shopping di Shopee itu sepi, dan kemudian Akang juga sering riset dirubah-rubah produknya, kemudian dicek CTR-nya, ya pada akhirnya at least ya stabil lah pendapatan ya, meskipun udah ditinggalin sekarang yang namanya affiliate resell, karena Akang lebih suka orang yang berkomitmen. Nah, bicara mengenai komitmen, berarti ketika kamu mulai melangkah nih untuk maju, kamu harus punya komitmen dalam diri. Karena untuk menjadi seorang yang sukses itu harus menempuh yang namanya ujian dan tantangan. Karena kalau semua orang itu gampang untuk meraih kesuksesan, ya semua orang bakal sukses. Nggak pernah ada orang yang tidur di pinggir jalan, nggak akan ada orang yang hidup susah, dan ya mungkin tidak akan ada kriminal di dunia ini. Tapi ya pastinya itu butuh proses, teman-teman ya. Komitmen dalam diri itu penting. Yaitu satu, komitmen untuk mau belajar. Karena ada orang juga yang ngerasa ngapain sih gua harus belajar? Toh dengan cara instan juga bisa. Oke, seinstan-instannya yang ada di pikiran kamu, ayo kita breakdown. Apa sih yang instan? Boker sendiri pun kalau kamu ngerasa itu instan, ya kamu mesti cari yang namanya lubang kamu mesti buka celana, kamu mesti jongkok atau mesti duduk. Atau kita bilang yang namanya mie instan. Ya anggaplah Indomie adalah mie instan. Kamu nggak bisa makan sama bungkusnya. Ya isi perut kamu bisa meledak, atau mungkin isi perut kamu bisa rusak kalau kamu makan dengan plastiknya. Kamu butuh buka mie-nya, kamu juga butuh rebus mie-nya, kamu buka bumbunya, kamu tuang ke dalam piring. Atau mungkin kamu orang yang nggak suka rebus mie, percaya atau tidak, tetap kamu harus buka yang namanya bungkus Indomie, yang nggak mungkin juga dimakan dengan bungkusnya. Dari situ aja udah kelihatan kan proses yang cukup rumit untuk kamu jalani ketika ingin sukses, karena komitmen itu harus kuat dan nggak bisa digoyah oleh orang lain ya. Dan yang kedua, eager to know. Ketika kamu sudah belajar, ya kamu praktek. Kamu terus cari tahu. Cari tahu apa? Cari tahu di mana letak kekurangan kita. Seringkali kita bilang kalau gua tuh udah konsisten upload konten, gua udah konsisten ngiklan, gua udah konsisten untuk promosi, tapi kok hasilnya gini-gini aja. Kemauan untuk menganalisa diri itu paling susah. Atau bisa dikatakan tuh paling gampang ngomongin orang, paling susah ngomongin diri sendiri. Percaya nggak? Ini kalau kita misalnya ketemu teman ya, teman lama atau teman-teman SD lah ya. Terus kamu reuni, nah ketika reuni di situ kamu ngobrol dan ternyata ada statement dari seseorang bahwa ingat nggak teman lu tuh, ada teman lu yang namanya anggap saja disebut nama Bunga ya. Bunga masuk bui loh karena kasus penipuan dan sebagainya. Cara nggak langsung ya lu langsung spontan kan untuk mau mengatakan bahwa oh iya si Bunga tuh pernah kasus gini-gini. Secara tidak langsung otak bawah sadar lu mengatakan bahwa ya langsung respon gitu. Tapi ketika kamu berbicara dengan diri sendiri, kamu harus selalu bingung, apa sih kesalahan saya, apa sih kemauan saya, apa sih minat saya, sehingga kamu terus nyari dan nyari ke orang lain, bahkan ketemu orang yang ya mungkin belum tepat untuk mengarahkan kamu untuk menemukan jati diri kamu yang seutuhnya. Nah, ketika kamu bicara mengenai bagaimana cara menganalisa diri, yaitu kamu bisa cukup duduk merenung. Ya dengan yang namanya sebatang rokok. Yang aku lakukan ketika ngerasa bahwa sudah 2 tahun kok gini-gini aja ya penghasilannya, belum sampai 3 digit. Kemudian 2 digit pun itu pun hanya omset, bukan dari pendapatan yang lain-lain. Sambil merenung, kita mengisap rokok ya mungkin tidak baik. Tapi yang jelas pikiran terbuka bahwa sudah waktunya kita scale up. Sudah waktunya kita untuk membuka bahwa ada ilmu lain yang harus gue pelajarin. Ada tempat lain yang harus gue coba. Karena Tuhan itu menciptakan banyak tempat. Dan Akang Muslim percaya bahwa Tuhan atau Allah memberikan kita rezeki dimanapun. Allah telah menempatkan rezeki dimanapun dan tugas kita adalah menyambutnya. Nah masalahnya kan cara menyambut kita ini apakah dengan cara yang instan? Pengennya ya dengan cara instan lagi. Karena banyak orang yang ngerasa bahwa gue udah konsisten tapi kok nggak dapat ya. Masalahnya tuh sebenarnya kalau ditelisik lebih dalam itu tuh simpel, tapi yang jelas ada algoritma yang memang kita nggak pernah tahu, yaitu yang namanya algoritma Tuhan. Sistem rekomendasi Tuhan tuh kemana sih rekomendasi hidup kamu?
Kalau kita seandainya tahu dari sejak awal Tuhan ngerekomendasiin kita kemana, ya kita sudah tahu dong kita bakal jadi apa. Tapi karena itulah, kalau Rasulullah dulu pernah berkata dalam hadisnya bahwa menuntut ilmu itu sampai ke negeri Cina. Menuntut ilmu itu dari mulai owe-owe sampai kamu dikubur, dan menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Ternyata betul. Kenapa harus ke negeri Cina? Ya lihatlah orang-orang Tiongkok sana begitu konsisten menjalankan semuanya. Mereka terus scale up, mereka terus belajar, pendidikannya terus dinaikin. Ya memang tidak semua, tapi hampir pada umumnya di sana. Dan pengalaman mengatakan bahwa ketika melihat orang-orang Tiongkok tidak pernah berhenti sebelum 7 kali dia gagal. Ternyata kuncinya adalah di mana kita sudah mulai konsisten, sudah mulai tahu bagaimana cara menapaki kesuksesan. Jadi ada sub-sub lainnya yang mesti kita tambahin, yaitu yang namanya ilmu. Mungkin dengan sebatang rokok ini kamu bisa mendapatkan inspirasi sambil ngopi dengan teman-teman sambil bercerita. Dan yang jelas, kalau kamu menganggap rokok ini adalah racun, ya betul. Tapi bagi kita para kreatif, mungkin rokok ini adalah sebagai obat untuk membuka pikiran. Dan buat kamu yang sedang berusaha di media sosial cari uang, kamu hanya butuh yang namanya ekosistem. Ekosistem di mana tempat itu saling memberikan support, tidak memberikan masukan-masukan yang bersifat instan sehingga kamu akan terjerumus dalam lubang kesesatan. Kalau kamu tertarik bisa join di Affiliate Clan, karena akan buat Affiliate Clan. Kenapa harus Affiliate Clan? Karena di sinilah tempatnya anak muda berkumpul, berbagi ilmu, mencari jati diri, sambil kita mengembangkan minat dan bakat. Dan di sini kita akan gali potensi bareng-bareng. Ini adalah bagian dari curhat, dan ya mungkin kontennya agak melenceng, gak ada masalah ya, karena Akang juga ngerasa agak bosan juga ya bahas itu terus. So buat kamu, thank you sudah stay tune di sini. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.